Selamat datang kembali di seri kuliah pengantar relativistik. Kali ini, kita akan membahas tentang transformasi Lorentz. Sebelum itu, kita lihat lagi tentang transformasi Galileo. Transformasi Galileo membahas bagaimana pengukuran besaran fisis yang dilakukan oleh pengamat yang ada di kerangka acuan yang diam, dan kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan v terhadap splash cahaya yang berjarak x dan x-aksen dari masing-masing kerangka acuan. Pengukuran ini dilakukan dengan asumsi bahwa waktu di semua kerangka acuan adalah sama. Sehingga diperoleh x-aksen sama dengan x minus vt, y-aksen sama dengan y, dan z-aksen sama dengan z. Untuk kecepatan kerangka acuan jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka penjumlahan kecepatan memberikan hasil yang bisa diterima. Akan tetapi untuk kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka kecepatan kerangka yang bergerak lebih besar dari kecepatan cahaya, dan ini melanggar batas maksimum kecepatan sebuah objek. Pada prinsipnya perbedaan transformasi Lorentz dan transformasi Galileo adalah mengenai pengukuran besaran fisis di setiap kerangka acuan. Pengukuran besaran fisis di setiap kerangka acuan berdasarkan transformasi Lorentz adalah berbeda. Misalnya pengukuran waktu T untuk kerangka acuan yang diam tidak sama dengan T-aksen pada kerangka yang bergerak. Pengukuran jarak antara berkas cahaya terhadap pengamat di kerangka yang bergerak adalah X-aksen sama dengan K dikali X minus VT. Faktor K merupakan pengali yang menjamin agar hukum fisika sama pada semua kerangka acuan. Bentuk simetri pada pengukuran jarak berkas cahaya yang dilakukan pengamat pada kerangka yang diam adalah K dikali X-aksen plus VT. Lalu bagaimana bentuk T-aksen, K dan X-aksen pada transformasi Lorentz tersebut? Untuk mendapatkannya, harus kita ingat bahwa jarak berkas cahaya, X, dari kerangka yang diam adalah CT, dan jarak berkas cahaya dari pengamat pada kerangka yang bergerak adalah CT-aksen. Selanjutnya gantikan X pada persamaan 1D, dan X-aksen pada persamaan 1C, sehingga diperoleh persamaan 3A dan 3B. Selanjutnya kalikan persamaan 3A dan 3B untuk mendapatkan bentuk K yang nilainya adalah 1 minus V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Nilai ini selanjutnya disebut faktor Lorentz dan umumnya disimbolkan dengan gamma. Dan dari persamaan 1D diperoleh T-aksen sama dengan gamma dikali T minus Vx per C kuadrat dan X-aksen sama dengan gamma dikali X min Vt. Sehingga pengukuran jarak oleh pengamat pada kerangka yang diam adalah seperti ditunjukkan pada persamaan 4A, dan pengukuran waktunya adalah 4B. Pasangan simetri transformasi Lorentz ini adalah seperti ditunjukkan pada persamaan 4C dan 4D. Untuk nilai V jauh lebih kecil dari C, maka nilai gamma adalah 1, dan transformasi Lorentz tereduksi menjadi transformasi Galileo. Kesimpulannya adalah 1. Transformasi Galileo hanya berlaku untuk V jauh lebih kecil dari C. 2. Transformasi Lorentz berlaku untuk semua kecepatan. Demikian video singkat tentang transformasi Lorentz pada seri pengantar relativistik ini. Sangat disarankan agak mengulang penurunan persamaan yang sudah disajikan. Terima kasih.